Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa ala ahli la ilaha illallah wahsyatun fil mauti wala fil quburi wala fil nusyuri. Kita ambil dulu. Laisa ala ahli la ilaha illallah, tidak ada bagi ahli la ilaha illallah wahsyatun fil mauti, rasa takut ketika mati, wala fil kuburi, dan tidak ada rasa kesepian di dalam kubur, wala fil nusyuri, dan di hari kebangkitan. Ka'anni anzuru ilaihim fi sayhati, seolah-olah aku lihat, kata Nabi, kepada mereka, ilaihim, kepada mereka, fi sayhati, pada saat nanti bangkit dari kubur, yanfuduna ru'usahum minat turabi, mereka mengkirap-kirapkan ru'usahum, akan kepala-kepala mereka, minat turabi, daripada tubuh. Yaquluna, dan mereka berkata, alhamdulillahilladzi adhaba annal hasan, segala puji bagi Allah, alladzi adhaba anna, yang telah menghilangkan dari kami, al-hazan, rasa duka cita. Rawahu Tabrani an Ibnu Umar, hadis diriwayatkan oleh Imam Tabrani dari Ibnu Umar. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ke-998 ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngasih tahu tentang keistimewaan ahli la ilaha illallah. Ahli la ilaha illallah, bahasa kita orang yang tukang ucap la ilaha illallah, itu namanya ahli la ilaha illallah. Kita disuruh banyakin zikir, dan zikir yang paling utama adalah kalimat la ilaha illallah, disuruh banyakin. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah, ada orang yang namanya ahli la ilaha illallah, tukang la ilaha illallah. Yang maaf-maaf, yang namanya ahli, kalau tukang tuh orang sering apa jarang. Abu, sering. Yang namanya ahli berarti itu orang sering mengucapin la ilaha illallah. Bahkan keistimewaan di dalam hadis lain dikatakan, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang akhir ucapannya mengucap la ilaha illallah, maka nanti pasti dia masuk surga. Siapa ahli la ilaha illallah? Gampang apa susah? Bu, gampang apa susah? Gampang. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Seman berapa kata doang gampang. Tapi kira-kira kalau orang mati mengucap la ilaha illallah, gampang apa susah? Susah apa gampang? Udah pernah mati, tapi udah tahu susah. Susah. Artinya apa? Nggak gampang orang menjadi ahli la ilaha illallah. Tapi buat kita kalau pengen disebut la ilaha illallah, ahli la ilaha illallah, udah banyakin ucapin la ilaha
illallah. Banyakin juga, banyakin. Yang tadi tuh, yang namanya ahli, orang udah biasa sering baca la ilaha illallah. Tiap hari dibaca la ilaha illallah. Ya. Kira-kira orang kalau baca la ilaha illallah tahlilan doang itu namanya ahli bukan? Baca la ilaha illallah banyak pas lagi ngapain doang? Lagi tahlilan doang. Itu juga kalau ngajak-ngajak ngobrol. Iya. Kalau kita lagi tahlil ada yang ngajak ngobrol, mendingan tahlil lebih ngobrol. Ngobrol. Tapi kan aminnya paling kenceng gitu ya. Biar ketahuan adanya gitu ya. Godaannya tuh begitu gitu. Banyak la ilaha illallah. Makanya ame ulama-ulama kita, ame guru-guru kita tuh wiridan subuh tuh. Wiridan subuh tuh sebelum kita ngomong macam-macam, kita ngoceh macam-macam, belum kemana-mana udah dibacain baca la ilaha illallah. Kira-kira subuh kalau wiridan baca gitu la ilaha illallah. Hah? Apa kabur duluan? Kabur duluan kita. Allahumma antas salam wa minkas salam tapi Allah. Doa duluan. Amin. Jalan. Mau mana kok? Olahraga. Olahraga. La ilaha illallah jadi baca. Pas nanti ditanya mati, oh mati mau ngucapin apa ya? Oh mau ngucapin la ilaha illallah. Kira-kira bisa apa ya? Hah? Mungkin. Kenapa? Dia biasa. Dalam hadis lain dikatakan yamutul mar'u ala ma syaa alaih. Yamutul mar'u ala ma syaa alaih. Nanti orang itu mati apa? Sesuai dengan kebiasaan dia. Orang mati sesuai dengan kebiasaannya. Makanya gak heran orang yang demen joget matinya lagi ngapain? Lagi joget, lagi goyang, mati dia. Dulu ada tuh orang penari ular matinya jatuh apa? Jatuh keluar. Kenapa? Biasa mati begitu. Orang biasa makan apa? Makan kecapi, matinya apa? Pelolo dan kecapi. Iya, masya Allah. Orang biasa dengan motor gede, ngomong, matinya dari capek, jatuh dari motor. Kenapa? Kalau semua udah kasih tahu ya mutul matmu ala masya Allah. Mati seseorang tergantung dengan apa yang biasa dilakukan. Namun masya Allah, ada orang yang lagi sholat, lagi sujud, suka sujud, matinya apa ya? Sujud. Orang mati suka zikir, matinya lagi zikir. Orang yang suka ngaji, matinya lagi ngaji. Benar apa itu? Ya, dia tahu tuh Allah yarham walim syafi adami kan begitu. Ya, tukang ngaji, tukang ngajar, meninggalnya dengan apa ya? Pulang ngajar, mau ngajar lagi, meninggal. Kenapa? Ahli ilmu. Kira-kira kita mati lagi ngapain nih Pak? Hah? Iya biar aja ke hobi kita ngapain lah. Yang hobi main burung jangan selain nanti mati patok burung. Iya. Orang yang maaf suka doyan ngojek matinya lagi di gojek. Iya kan? Iya. Orang yang nemen ayam matinya apa? Keinjek sama ayam. Rasulullah bilang begitu ya mutul malam masyari. Dilihat hobi kita apa? Orang yang cinta sama Rasulullah, insya Allah matinya dalam kecintaan sama Rasulullah. Termasuk orang yang hobinya la ilaha illallah, maka matinya akan menyebut la ilaha illallah. Makanya tinggal kita ya. Tanya sama diri kita sekarang, kita nanti mati mau apa ini?
gue mati nanti pengen di puncak, jalan-jalan aja di puncak, gue mati di puncak. Ya, gue mati nanti pas lagi mau sholat, selingin sholat. Kita cita-cita mati nanti pengen apa? Ucap la ilaha illallah, selingin ucap la ilaha illallah. Itu namanya ahli. Nah, apa keistimewaan kata Rasulullah? Laisa ala ahli la ilaha illallah wahsyatun fil maut. Orang yang ahli la ilaha illallah, senang nyebut la ilaha illallah, wahsyatun fil maut, enggak ada rasa takut dia menghadapi mati. Kenapa? Sering ucap la ilaha illallah. Alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'atu insya Allah. Alaiha nahya, di atas la ilaha illallah saya hidup, wa alaiha namut, di atas kalimat la ilaha illallah saya mati. Tidak ada rasa takut di dalam kalimat la ilaha illallah. Makanya jangan heran kenapa kiai-kiai kita, guru-guru kita, habaib-habaib kita dia mati membela Islam, mati la ilaha illallah. Orang yang dalam kalimat la ilaha illallah nggak ada takut mati ya namanya. Nggak, malah itu yang dia cari. Kita sekarang kenapa takut mati? Bu, mati takut lebih berani. Hah? Mati takut lebih berani. Iya. Lu jangan ngaji sampai lagi PSBB corona lu tadi takut mati. Mati takut corona. Ya, ntar lagi dah kalau udah rapi mati di rumah. Ya kan? Karena tadi dalam hati kita nggak ada la ilaha illallah. La ilaha illallah cuma mulut doang gitu. Ya, mulut doang kita la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Saya mati karena la ilaha illallah. Saya hidup karena la ilaha illallah. Pas ada corona bingung, ya takut corona mati di corona. Ya gue kena virus, ntar mati gue kena virus. Ya gue sakit, ntar mati gue sakit nih. Allahnya kemana Pak? Allahnya kemana? Ini yang bahaya Bapak Ibu. Bukan kita nyepelin corona aja. Ada wajib kita ikhtiar, usaha. Tapi sekali lagi jangan yang namanya hilangin Allah. Ini yang kita bahaya. Kita sedih di TV itu ada aparat bilang, Pak pakai masker, kalau nggak pakai mati. Seolah-olah yang bikin mati siapa? Masker. Banyak yang bilang begitu. Kan? Sekarang orang tahu. Ya bukan berarti kan jadi lupa masker tidak, tetap. Tapi yakin mati itu siapa yang bikin? Allah. Allah, walaupun sebabnya macam-macam, itu cuma sebab ikhtiar kita, tapi tetap ujungnya orang mati karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena yang lain-lain, bukan karena yang lain-lain. Ya, belum lama lagi viral nih. Siapa yang ditusuk? Syekh Ali Jaber. Itu kalau bukan karena kehendak Allah, kira-kira selamat apa ini? Tapi karena kudrat Allah bisa selamat, bahkan ditangkis, pisaunya patah. Siapa yang punya kehebatan? Siapa yang punya kehendak? Siapa yang punya keselamatan? Allah yang punya kuasa. Orang yang la ilaha illallah wahsyatun fil mauti, dia bakalan ada rasa takut di dalam hatinya. Kenapa? Bahkan dia rindu supaya mati dalam kalimat la ilaha illallah.
Mana lagi? Wala fil kubur. Orang yang ahli la ilaha illallah, dia nggak ada rasa sepi di dalam kubur. Tuh. Kenapa? Nanti itu kalimat la ilaha illallah, zikir yang selalu dia baca akan menemani di alam kubur. Dalam doa selamat kan kita baca begitu ya. Ya. Apa itu bacaan kita? Wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Wa rahmatan indal maut, rahmat ketika mau mati ya Allah. Wa maghfiratan ba'dal maut, ampunan setelah saya mati ya Allah. Mana tadi di dalam kubur diberikan apa ampunan sama Allah. Buat siapa? Ahli la ilaha illallah. Lah kan dia udah gak bisa baca tahlil lagi dalam kubur, tapi saudaranya ngirimin tahlilan terus saja. Anaknya tahlilan di rumah, la ilaha illallah. Baca dalam kalimat Allahumma awsil thawaba ma qarabtu min ahli la ilaha illallah. Ya Allah, sampaikan dari apa yang aku baca dari kalimat la ilaha illallah kepada siapa? Kepada orang tuaku. Padahal sudah meninggal, tapi pahala la ilaha illallah masih ada, masih sampai. Kenapa? Karena ahli la ilaha illallah. Maaf kalau orang tukang goyang sama orang tukang dangdut dikirimin la ilaha illallah apa gitu? Hah? Enggak. Palingan kau ini goyang aja dah. Dalam rangka memperingati 100 tahun daripada kematian Bin Adam, ayo kita goyang lagi. Kesian apa ya? Kesian, udah meninggal. Goyangannya, tariannya, jogetannya masih kita bisa lihat di TV, masih lihat di TV. Kira-kira nyampe gitu dosennya kamar lo? Nyampe bro. Iya, kadang-kadang aku udah tipe gitu kan. Artis meninggal tak ditayangin dah. Seminggu nggak rapi-rapi itu dijoget di pintu. Padahal udah jadi mayat masih joget di pintu. Udah jadi mayat dia sebikin maksiat. Kenapa? Karena bukan ahli la ilaha illallah. Coba kalau orang-orang yang soleh ahli la ilaha illallah, dia meninggal, ya masih dibacain la ilaha illallah. Ini kadang-kadang kan yang parah begitu Bapak Ibu. Saya pernah dengar ceramah daripada Kiai Haji Syafi'i, apa namanya, Abdullah Syafi'i Allahirrahman, orang tua daripada Kiai Syafi'i Abdullah Syafi'i, itu bilang begitu Bapak Ibu. Ya, orang meninggal punya teman zikir, dikirimin zikir, kira-kira jadi teman apa jadi muntah? Jadi muntah. Iya Bu ya? Bu, kan begitu. Kenapa? Masih hidupnya ke depan. Masa hidupnya orang maulid dimarah-marahin, masa hidupnya orang tahlilan diomelin, masa hidupnya orang baca Al-Quran Yasin dia puyeng palingnya. Pas sudah meninggal dibacain Yasin, itu di kuburan bocoran orang. Kita nggak tahu aja. Kenapa bocoran? Hah? Karena masa hidupnya ke depan. Makanya kan kadang-kadang kita diketahui, walaupun saya nggak tahu dasarnya juga, kadang-kadang ada juga pas lagi tahlilan ada vokalis tanya, ini nggak ada vokalis dulu almarhum masih hidupnya dengan vokalis bener nggak? Bener. Ini kenapa ada ongol-ongol? Dulu almarhum di masih hidupnya ongol-ongol doyan banget. Ya mudah-mudahan aja tongol-tongol nyampe kan almarhum amin. Iya. Artinya apa? Nyampe. Kalau memang dia demen. Emang dia demen. Loh, kita aja pikir, oh kenapa kita sampai karena dia demen mudah-mudahan dia girakan gitu. Nanti masih hidup Yasin dia ogah, maulid dia ogah dibacain maulid sama Yasin. Kelolodan. Bu, nanti kalau udah meninggal ibu pengen temen Yasin apa tahlilan apa maulid? Pengen dibacain gak Bu? Hah? Pengen gak Bu?
pengen ya Allah nanti kalau saya meninggal mudah-mudahan saya dibacain Yasin, Ridwan Maulid, dibacain tahlil, pengen gitu. Kalau pengen biar nyetar dari sekarang kita demen. Orang la ilaha illallah, ahli la ilaha illallah tadi dikatakan, ya, wala fil kubur, dan tidak ada rasa takut dalam kubur, wala fil nusyur, dan begitu juga nanti di hari kiamat dia bakalan takut dia. Kenapa? Tadi, ya, min ahli la ilaha illallah. Bahkan kata Rasulullah, ka'anni anzuru ilaihim fil apa ini? Ya, seolah-olah aku lihat kepada mereka, ya, di dalam pembangkitan mereka. Apa yang kata Rasulullah? Mereka itu yang fuduna ru'usahum, mereka itu mengibarkan rambut-rambut mereka minat turab, daripada debu, dan mereka berkata yaquluna alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hasan. Kata Rasulullah, nanti itu pada hari kiamat ahli la ilaha illallah dibangkitkan daripada kubur, ya. Apa? Rasulullah seperti melihat kepada mereka, apa? Yang fuduna ru'usahum, mereka itu mengilap-ilapkan rambut mereka minat turab, daripada debu. Yang di kuburan debu mulu, bangun dari debu, rambutnya debu mulu, dikilap-kilapin rambutnya. Itu nanti ahli la ilaha illallah sambil apa? Sambil ngomong. Apa yang diomongin? Alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hasan. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan daripada kami apa? Rasa duka cita. Itu nanti bilangnya orang ahli la ilaha illallah bangkit dari kubur, dia malah memuji nama Allah. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan rasa duka cita dari saya. Kenapa dia muji Allah? Karena pada mau mati dia bilang, di kuburan dia senang, di hari kiamat dia gila. Makanya muji sama Allah. Siapa itu? Ahli la ilaha illallah. Dia muji Allah, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan duka cita saya. Dulu ketika saya pengen mati dengan la ilaha illallah, hati saya tenang. Dulu dengan saya mau mati la ilaha illallah, saya bisa nyebut la ilaha illallah. Senang dia. Coba kalau orang yang tidak bisa nyebut la ilaha illallah, kita lihat mulutnya mama, matanya mendelik, serem apa gitu. Tapi kalau hati la ilaha illallah, hati la ilaha illallah, tersenyum dia meninggal. Begitu juga dihilangkan sukacita, duka cita dari mana? Dari alam kubur. Ahli la ilaha illallah di alam kubur diterpenuhi amal la ilaha illallah, amal-amal yang soleh, ya. Tapi kalau bukan ahli la ilaha illallah, kira-kira bagaimana di dalam kuburnya? Udah gelap, petang, yang nemenin siapa ya? Amal jelek kita, serem, besar, serem. Di hari kiamat pun begitu. Na'udzubillah min dzalik. Nah, oleh karena itu, mari kita banyakin ucap la ilaha illallah, ya, banyakin, jangan bosan-bosannya. Bahkan katanya Abdul Dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Bahkan suasana begini nih, terus corona lagi banyak, udah nggak tenang. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, dengan zikir kepada Allah tiada lain apa? Dia bisa menyenangkan hati kita, bisa menghilangkan yang namanya suka cita kita. Banyak zikir kepada Allah, terutama menyebut la ilaha illallah. Mudah-mudahan kita termasuk daripada ahli la ilaha illallah. Kita mati dalam keadaan bisa mengucap la ilaha illallah, dan insyaallah kita mati dalam kalimat la ilaha illallah. Di dalam kubur kita ditemani dengan kalimat la ilaha illallah. Amin ya rabbal alamin. Sampai sini wallahu a'lam.